Selamat datang di modul pembelajaran berbasis video tentang merancang sebuah program e-learning. Modul ini membahas tentang pentingnya e-learning, karena dapat memberikan fleksibilitas untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Peserta dapat mengikuti kursus dari kantor, rumah, atau tempat lain melalui internet. Mereka bisa menggunakan pembelajaran tepat waktu dengan mengakses e-learning saat diperlukan, bukan pada waktu tetap. E-learning juga mendukung berbagai metode pengajaran, aktivitas kolaborasi, pembelajaran individu, dan personalisasi jalur pembelajaran sesuai kebutuhan peserta. Selamat belajar! Gambar berikut ini tentang siklus pengembangan e-learning, yang terdiri atas tahapan analisis, desain, pengembangan, dan implementasi. Dan dalam atau pada setiap tahapan tersebut juga dapat dilakukan evaluasi, agar dapat diperoleh hasil yang efektif. Modul ini membahas secara garis besar tentang tahap analisis. Materi yang akan dibahas dalam modul ini, meliputi, meninjau tujuan, memahami target peserta, melakukan analisis tugas atau topik, dan ringkasan. Meninjau tujuan. Meninjau tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, sangatlah tidak mungkin proyek e-learning mencapai hasil yang baik atau efektif dan membenarkan investasi yang diperlukan. Tahap analisis kebutuhan sangat penting untuk memvalidasi kebutuhan sebuah program e-learning. Meskipun tujuan keseluruhan sering diasumsikan, sangat disarankan untuk merumuskannya dengan jelas sejak awal. Analisis awal harus menjawab pertanyaan tentang masalah organisasi, kebutuhan pelatihan, dan solusi e-learning. Masalah kapasitas dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi, antara lain, faktor lingkungan yang memungkinkan, kebijakan, perundang-undangan, dan norma, aspek organisasi, struktur insentif, dukungan formal dan informal, staf, peralatan, dan keuangan, kapasitas individu dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Inisiatif pembelajaran hanya dapat membantu masalah kapasitas individu. Namun, tidak semua masalah tersebut berkaitan dengan kurangnya pengetahuan atau keterampilan. Masalah kinerja sering disebabkan oleh kurangnya dukungan di tempat kerja, seperti data yang buruk atau alat yang sudah rusak. Tidak semua masalah pembelajaran bisa diatasi dengan e-learning. Perlu dipastikan kesesuaiannya dengan tujuan belajar. Jika inisiatif e-learning dianggap sebagai solusi yang cocok untuk mengatasi kesenjangan kinerja yang diidentifikasi, maka tujuan program harus didefinisikan seputar hasil kinerja yang diinginkan. Memahami target peserta. Menentukan target peserta. Setelah menentukan tujuan program pembelajaran, langkah selanjutnya adalah fokus pada peserta didik. Analisis peserta didik atau audien diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi desain kursus. Beberapa faktor disajikan berikut ini: wilayah atau area geografis tempat peserta didik tinggal. Ini diperlukan untuk menentukan masalah bahasa dan budaya serta memilih alat sinkron dan asinkron. Jenis organisasi atau lembaga di mana peserta didik bekerja dan peran profesional mereka di dalamnya. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tujuan pembelajaran khusus untuk setiap kelompok peserta. Pengetahuan dan keahlian sebelumnya dari peserta didik tentang subjek tersebut. Peserta didik dengan pengetahuan sebelumnya yang baik tidak memerlukan dukungan pelatihan yang sama seperti pemula. Keterampilan komputer dan keahlian teknis peserta didik. Ini dapat membantu menentukan kompleksitas dari aktivitas interaktif berbasis komputer. Jumlah waktu yang tersedia untuk e-learning dan konteks pembelajaran. Informasi ini mempengaruhi jumlah konten yang disediakan dan kebutuhan untuk mengelompokkan konten. Mengetahui konteks pembelajaran dapat membantu memahami apakah kursus e-learning, konten microlearning, atau alat dukungan kinerja mungkin sesuai. Lokasi peserta didik untuk e-learning dan cara mereka mengaksesnya.
Apakah mereka belajar di rumah, di kerja, atau pusat e-learning? Apakah mereka di depan komputer, atau bekerja terutama pada tablet atau smartphone? Hal ini mempengaruhi pilihan format kursus. Sebagai contoh, mungkin ada kebutuhan untuk menyediakan materi luring dalam format yang dapat diunduh atau dalam format responsif untuk penggunaan pada tablet dan ponsel. Lebar pita jaringan. Keterbatasan bandwidth dapat memperlambat kinerja aplikasi dan mengurangi produktivitas pengguna. Dalam situasi tertentu, aplikasi dengan bandwidth rendah mungkin lebih disukai karena memakan waktu yang lebih sedikit untuk ditransmisikan. Melakukan analisis tugas. Melakukan analisis tugas. Apa yang harus dicakup dalam program? Untuk program yang dirancang membangun keterampilan pekerjaan tertentu, analisis tugas dapat efektif untuk mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang perlu diperbaiki, dimulai dari hasil kinerja yang diinginkan yang dinyatakan oleh tujuan kursus, dikombinasikan dengan informasi tentang pengetahuan sebelumnya peserta didik. Apa itu analisis tugas? Analisis tugas adalah analisis rinci tindakan dan keputusan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Apa itu tugas? Sebuah tugas adalah unit kerja yang diselesaikan untuk mendapatkan produk, memberikan layanan, atau memperoleh hasil. Pendekatan analisis tugas dapat membantu para desainer untuk membuat kursus pembelajaran yang berpusat pada pekerjaan dan mengatasi profil profesional yang berbeda. Memusatkan perhatian pada keterampilan dan kompetensi, membuat skenario berbasis kasus yang didasarkan pada konteks pekerjaan yang realistis, bagaimana analisis tugas bekerja, identifikasi tugas-tugas yang harus dipelajari atau ditingkatkan oleh peserta didik, untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan yang dinyatakan oleh tujuan kursus. Dari tugas-tugas yang diidentifikasi, pilihlah tugas-tugas yang memiliki prioritas dalam hal kritikalitas, frekuensi, atau preferensi organisasi. Pecahkan tugas yang dipilih menjadi bagian-bagian komponennya. Identifikasi operasi-operasi, baik yang terlihat maupun mental, yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan dan yang harus disediakan sebagai bagian dari program pembelajaran. Siapa yang harus melakukan analisis tugas? Analisis ini harus dilakukan oleh desainer instruksional dan pakar materi. Proses ini membantu desainer memahami konten dan memaksa pakar untuk menilai tugas individual serta aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Desainer dan pakar melihat konten dari sudut pandang peserta didik. Sponsor proyek, pemangku kepentingan organisasi atau institusi lain, dan terutama, perwakilan dari target peserta. Analisis topik. Elemen pengetahuan yang diidentifikasi dapat dianalisis lanjut untuk mengenali hubungan di antara mereka. Ini membantu desainer instruksional mengidentifikasi topik-topik yang akan diorganisir dalam struktur logis, meningkatkan pemahaman mereka terhadap konten dan mempersiapkan untuk tahap desain. Jika kursus tidak berorientasi pada pekerjaan, tim akan menganalisis topik utama dan subtopik. Tingkat detail yang tepat untuk setiap topik didefinisikan berdasarkan analisis target peserta dan atau pengetahuan prasyarat yang diperlukan untuk mengakses kursus. Ringkasan. Ringkasan. Langkah pertama adalah mengembangkan pernyataan yang jelas mengenai tujuan kursus e-learning. Mengumpulkan informasi relevan tentang peserta didik bisa meningkatkan efektivitas kursus. Jika berorientasi pekerjaan, analisis tugas diperlukan, jika tidak, analisis topik diperlukan untuk menjelaskan hubungan antar konsep. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga bermanfaat. Maaf, jangan lupa like, share dan subscribe.